Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya lagi nyender di tembok di gedung Bidakara guys. Jam 3.14 jemput Mbak Kalista Dara Kamaratih. Ternyata Mbak Kalistanya lagi ada acara ANP apa nggak paham lah saya. Yang penting udah aman. Cuma tadi sempat agak loyo gitu. Akhirnya saya senderan aja di tembok. Karena di luar wanginya kencang, terus rada ngantuk gitu guys. Ini alhamdulillah senderan di tembok tuh. Ini suasana di depan sekolah Yasporbi ya. Para orang tua murid pada jemput anak-anaknya, ada juga yang bayi ojek segala macam ya. Nah, ini situasinya seperti ini. Dulu saya tidak bisa ngebayangin ya guys, saya tuh bisa terdampar ke sini, saya bisa ke sini gitu ya. Menginjakan Yasporbi ini bagi saya dulu sekolah yang luar biasa elit lah masuknya gitu ya, bagi saya kepikir gitu. Apalagi daerah-daerah sini ini daerah-daerah Bank Indonesia gitu, daerah-daerah orang-orang besar lah. Orang-orang besar negara ini, bangsa ini. Tapi nyatanya detik ini bahkan saya sering banget masuk ke dalamnya, kenal guru-gurunya, dan entah kenapa saya itu diberi kesempatan bisa kenal salah satu petingginya gitu teman-teman. Satu bukan siapa-siapa, saya juga orang biasa aja gitu, tapi ternyata Allah itu berkehendak lain. Saya bisa kenal dari salah satu pimpinannya, bahkan dibilang apa ya, dewan opo nih ngerti dah, manajer umumnya gitu dari Yasporbi ini. Dan beliau sangat rendah hati, santun, berwawasan luas. Nah, saya bisa belajar lagi gitu. Ya begitulah caranya Allah guys. Kita nggak ada yang tahu dengan cara apa, dengan cara bagaimana kita dipertemukan dengan orang-orang hebat, orang-orang yang di luar kemampuan kita gitu, kalau menurut saya gitu. Dan ini adalah salah satu sekolah yang termasuk halamannya luas, lapangannya luas di Jakarta. Sekolahan memiliki lapangan yang sangat luas, lapangan bolanya, lapangan upacaranya, ada pepohonannya, gedungnya pun juga ya bagus, unik. Ini baru direnovasi lagi. Untuk bisa mendapatkan sekolah seperti ini tidak mudah teman-teman. Tapi caranya Allah tidak bisa ditebak. Kita bermohon, minta ke Allah saja, aman. Insya Allah ada aja jalan peluang ke sana teman-teman. Yang saya ajak ada teman-temanku yang kadang-kadang putus harapan, kadang-kadang nggak mungkin saya bermimpi cita-cita ke sana gitu, menyekolahkan anak di mana. Enggak kok guys, saya menyekolahkan anak di sini bukan saya karena saya berkemampuan tinggi, tidak. Bahkan untuk membayar SPP aja pun saya juga harus berpikir ulang, gimana ya bulan ini bisa bayar, gimana ya saya bisa membayar anak saya yang satu. Sekarang posisi saya adalah memiliki 2 anak yang kedua-duanya sekolah di swasta yang cukup lumayan tinggi kosnya. Tapi saya berpikir, saya teringat dari kata-kata salah satu ustadz, pokoknya kita itu harus meminta Allah yang terbaik. Dan begitupun pada saat kita melakukan sesuatu itu harus yang terbaik. Contoh lah, beliau mengatakan, saya itu kalau mau bepergian kayak naik haji atau umroh, dulu berpikirnya gitu, cukup ekonomi cukup. Tapi entah kenapa saya coba rubah, kalau menghadap ke Allah, mau ke Mekah, saya niatkan, saya berdoa kalau saya akan naik bisnis. Kenapa? Menuju ke Allah aja harus yang terbaik, maka insya Allah hasil juga terbaik. Saya renung-renungin, loh kok ada keselarasan, ada relate dengan diri saya gitu. Saya yakin saya ingin bekali anak-anak saya dengan pendidikan-pendidikan yang terbaik, terhebat. Masalah jalannya gimana, saya minta aja ke Allah. Saya dulu tuh kerja di kampus dengan teman-teman yang majority jebolan luar negeri.
Dari S1, S2, S3-nya luar negeri sampai doktor-doktor. Saya secara kebetulan bisa berkenalan dengan orang-orang hebat di negeri ini. Orang-orang yang studinya itu doktor-doktor jebolan Amerika, Kanada, Jepang, Rusia. Itu hal yang gila menurut saya. Hal yang sangat-sangat saya syukuri. Akhirnya otak saya terkontaminasi. Oke, saya dulu bercita-cita sekolah sampai S3 di MIT. Ini suatu mimpi yang di luar nalar gitu ya. Tapi saya gagal enggak apa-apa. Anak saya minimal saya berpikir, oh kalau begitu trikinya gimana nih? Anak saya bisa keluar negeri. Salah satu bekal yang wajib saya siapkan adalah anak saya harus bisa bahasa Inggris, bahasa internasional. Bersyukur alhamdulillah anak saya yang di sini, yang di Yasporbi, yang sekolah di sini, dia sudah untuk Inggrisnya udah fluently ya. Udah influent itu mempengaruhi. Kalau udah fluent udah lancar. Dan bersyukur saya kalau untuk bahasa Inggris sudah bukan kendala lagi, bahkan dia memiliki banyak teman-teman di luar negeri sana yang ada dari Jepang, ada dari Australia kalau nggak salah, Singapura gitu ya. Dia bermain game gitu, kenalan dari sana. Bahkan saya kadang-kadang saya ajak ngobrol gitu mereka yang dari Jepang. Dari Jepang tuh namanya siapa ya? Saya kemarin lupa namanya, kalau nggak salah Susi gitu. Hey Susi, how are you? Kadang-kadang saya suka bercandain gitu dan alhamdulillah dia respon bagus. Nah, intinya adalah yang saya syukuri adalah mimpi saya pelan-pelan udah diwujudkan oleh Allah. Caranya bagaimana? Saya masukkan sekolah-sekolah yang terbaik yang saya mampu jangkau. Saya teringat banget waktu saya memasukkan Kalista di SD Yasporbi. Itu dulu saya masih kerja. Saya dan istri masih kerja, tapi ternyata kondisi saya itu penuh dengan hutang. Andaikan saya tidak punya hutang, ya hanya kalau lain anak waktu itu dengan SPP 2 juta insya Allah masih aman gitu. Tapi posisinya saya waktu itu kejebak hutang, kejebak kreditan, dan akhirnya saya nggak mampu. Dan yang menyekolahkan cenderung istri saya. Dengan gajinya yang masih under saya, dia harus membayar SPP-nya anak saya 2 juta per bulan dan buat kehidupan sehari-hari. Itu amazing. Tapi itulah caranya Allah. Ada aja jalan pada saat niat kita terbaik ke Allah. Pada saat niat terbaik, kita berikan terbaik ke anak, Allah sampai detik ini sesulit-sulitnya alhamdulillah masih bisa. Masih ada aja jalan. Ini azan berkumandang guys. Ceritanya saya skip dulu. Nanti lanjut di next video. Moga-moga cerita ini bisa jadi inspirasi kalau ada inspirasinya, dan semoga jadi pembelajaran buat kita semua. Amin. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.